Nama saya Nadia Risha Putri dengan NPM akhir 239. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indah Juliana Rizky dengan NPM akhir 247. Halo, perkenalkan nama saya Naila Alicia dengan NPM akhir 342. Halo, kenalin aku Fidana Terjadi dengan NPM akhir 343. Halo, perkenalkan nama saya Kalista Sawa dengan NPM akhir 341. Pernah kepikiran, gimana sih usaha rental alat outdoor bisa tetap bertahan di tengah ketatnya persaingan di Surabaya? Yuk, kita intip langsung salah satu UMKM yang berhasil eksis sampai sekarang. Namanya Susu Chain Outdoor. Susu Chain Outdoor berlokasi di Jalan Raya Kendal Sari, Rungkut, Surabaya. Usaha ini awalnya berangkat dari hobi mendaki gunung sang pemilik, yang akhirnya berkembang jadi bisnis persewaan perlengkapan outdoor. Bikin usaha apa yang sekiranya itu bisa jangka panjang dan sesuai passion kita gitu. Akhirnya berdirinya Susu Chain Outdoor karena itu. Susu Chain Outdoor kan singkatan dari Surabaya Service Center. Makanya disingkat Susu Chain itu. Nama itu. Cuman tinggal nambah outdoor gitu aja. Nah, yang buat Susu Chain Outdoor berbeda dari tempat rental lain itu adalah keberanian mereka menyediakan beberapa jenis alat premium yang tidak banyak dimiliki oleh kompetitor lain. Inilah yang menjadi nilai jual buat pelanggan yang lebih mengutamakan kualitas dan juga kenyamanan selama beraktivitas di alam. Kalau di kita itu ada semacam alat, 1-2 alat yang dimana harga ini tinggi, yang dimana para penyewa juga ini kayak outdoor lain itu mikir-mikir 2 kali, 3 kali buat nyewain alat ini. Nah, tapi kita buat sebagai pembeda, sebagai untuk strategi juga kita berani untuk mengambil resiko itu. Oke, ya sih saya lihat juga dari tempat outdoor lainnya itu beda ya Mas, dari carrier tuh di sini kan berani kan mereka ngeluarin carrier yang kayak TNF atau yang lain, beda sama outdoor lainnya gitu. Setiap alat juga diberi identitas masing-masing loh, sehingga mudah dicek kondisinya sebelum dan juga sesudah disewa, supaya pelanggan selalu mendapat perlengkapan yang layak untuk dipakai. Soal promosi, Susu Chain Outdoor mengandalkan Instagram dan juga TikTok. Tapi yang menarik, media sosial nggak hanya dipakai untuk promosi aja. Mereka juga rutin bikin live dan juga sesi tanya jawab untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Jadi kita itu sering upload posting terus kayak di Instagram, di TikTok, terus kadang juga kita sering live di TikTok juga menanggapi ngasih pertanyaan atau apa, orang yang tanya kita jawab juga kayak gitu. Lebih ke marketing sih kita utamain. Lewat interaksi inilah mereka bisa lebih memahami apa yang sedang dibutuhkan dan juga diminati oleh para pendaki dan pelanggan setianya. Dari sisi tim, Susu Chain Outdoor memiliki struktur yang sederhana. Pemilik usaha, kepala toko, dan karyawan yang siap membantu pelanggan. Hal yang menarik, karyawan di sini umumnya memang memiliki minat atau pengalaman di dunia pendakian loh. Kita pasti yang pertama adalah interview, di mana kita mencari kru atau karyawan itu yang tidak jauh-jauh dari dunia pendakian. Yang pertama, jadi misal kita nyari yang sedikit banyaknya tahu tentang gunung, tentang alat camping kayak gini. Terus mengenai pelatihan atau training itu kita serahkan ke kru yang lama-lama. Jadi yang udah lama di sini kita briefing, kita kasih tahu, Mas tolong diajarin atau di training kayak gitu. Jadi selain menyewakan alat, mereka juga bisa kasih rekomendasi dan tips kepada pelanggan yang mungkin masih awam soal perlengkapan outdoor. Susu Chain Outdoor juga menyediakan layanan antar jemput perlengkapan, sehingga pelanggan yang sibuk atau jaraknya jauh tetap bisa menyewa dengan mudah dan juga praktis. Seperti usaha rental outdoor lainnya, Susu Chain Outdoor juga menghadapi tantangan klasik, mulai dari ketatnya persaingan hingga naik turunnya permintaan tergantung musim dan kondisi jalur pendakian. Dari kunjungan ini, kami melihat kunci Susu Chain Outdoor bertahan adalah di konsistensi menjaga kualitas alat,
pelayanan yang ramah dan personal, serta kedekatan dengan pelanggan melalui media sosial. Semoga liputan ini bermanfaat bagi kalian yang juga tertarik dengan dunia outdoor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang paling rendah buat pemula apa, Mas? Pemula. Ya. Mungkin ada di Mojokerto itu banyak. Banyak banget. Banyak. banget. Loh, udah tahu toh? Lorokan tuh. Lorokan tuh bisa. Saraklopo. Saraklopo, Punda juga bisa. Banyak kalau di Putuk Siwur, Putuk Siwur. Puncak Bidadari. Oh. Pokoknya aku tahu yang rendah-rendah. Soalnya aku datangnya ke rendah-rendah. Itu pernah minta izin orang tua. Gimana ya? Izinnya pasti sudah di lokasi aja. Ya kan, bener kan? Aduh, pemikiran yang salah itu. Nggak boleh kayak gitu. Soalnya kakak saya Nah, suka muncak, sedangkan aku dilarang. kakaknya siapa cowok? Cowok. Cowok. Kalau cowok mah Wajar. Iya, wajar. Kalau aku dulu gitu, Mbak. Jadi ketika awal mula lagi itu sekitar SMK sih. SMK itu awalnya kalau izin memang nggak dibolehin karena yang pertama kan belum punya SIM toh waktu itu. Terus izinnya itu pas di lokasi bilang WA ini, aku lagi di sini ini udah selesai. Nanti masalah dimarahin atau enggak itu belakangan udah. Aku daki pun dari kata-katanya bukan izin tapi menginformasikan Iya, gitu. bukan. Iya, izin ya ini enggak. Lebih baik kita maaf Kacau, ya. kacau. Gitu sih. Gunung apa yang menurut Masnya nih challenging banget buat naik ke sana? Raung sih. Raung. Itu gunung jalurnya paling ekstrim sepulau Jawa itu. Jalurnya paling Ekstrim. Sepulau Jawa. Mau dimanapun ininya jalurnya. Semeringin sama Iya, apa satu aja. lagi apa? Aslinya sama aja. Ya? Sama aja. Jadi ketika kita dari base camp itu kan sama aja, ini entah Sumerudengen entah Kalibaru. Kalau dari base camp sampai ke tempat camp itu masih apa ya, masih umumnya gitu, masih melewati ya pakai taksi, tanah dan lain-lain. Tapi ketika dari camp ini ke summit itu benar-benar kayak sulit banget, terjal gitu. Bebatuan. Bebatuan. Kayak kita manjat tebing gitu. Tapi seru tau, manjat Seru. tebing. Harga pura itu estimasi berapa ya? Paling minimal. Minimal 3 hari 2 3 malam hari 2 bisa. malam, ya. Tapi itu ini dari Padaran balik Padaran lagi. Jadi nggak lintas. Nggak lintas dia. Ya, itu bisa 3 2 malam. Atau mungkin mbaknya bisa dari Brami ke Brami. Itu 2 hari 1 malam bisa. Dari segi biaya hampir sama sih. Sama aja. Habisnya maksudnya totalnya sama aja. Kalau kerjanya aja mungkin 2 juta cukup. Kalau kapal nggak mungkin segitu sih. Kapal itu lebih mungkin 2 juta cukup. Oh gitu. Kurang lebih 2 juta cukup. Kalau kapal loh ya. 3 juta pesawat sih kalau 3 juta itu. Ya soalnya kan di sana kan pasti kita udah jauh-jauh ke sana nggak mungkin kalau Oh, ke ya. Rinjani Nah, aja iya, betul, gitu betul. kan. Kalau itu di total mah lebih ya. Lebih. Cuma bisa ngasih itu. Dulu pun dimasukkan Bisa bisa. masuk. Jawa Tengah itu nggak pernah juga. Kayak di Jawa Tengah itu mana sih? Buat pemula banyak sih juga Jawa Tengah. Ada Andong, Raung, itu bagus-bagus juga. itu yang paling mending yang mana? Ada yang mending, ada yang mending. Kalau tanya mending nggak usah berangkat. Yang paling better ini di lewat kami aja. Perawas itu better. Yang pertama kan ada posnya, terus di puncak itu ada yang jualan. Oh, karena kamu dapet ini ya. Kabut. Jualan apa sih itu? Pentol ya? Di mana? Yang di gunung. Iya, Iya kan? Oh. di Long, Semangka, Buang. Terus Buang. Di Penanggungan. Kemarin nggak? Oh, kemarin karena badai ya. Udah turun orangnya. Kemarin dapat. adanya weekend biasanya. Oh. Ya, kalau gede nggak ada. Ibunya Jarang. hebat loh.